Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, pada hari ini hari Minggu tanggal 12 April 2020. Hari ini bertepatan dengan hari Paskah. Ya, biasanya kita sekolah minggu di rumah Kawati, tapi kali ini kita masih belum bisa sekolah minggu di rumah Kawati bersama-sama ya. Tapi tidak apa-apa, karena kita masih bisa bersekolah minggu lewat online bersama Kak Glory. Oke, sekarang kita mulai menyanyi Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi adik-adik kita nyanyi semua sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik kita mau berdoa untuk mulai sekolah minggu kita. Tangannya ke atas, klingklong, klingklong, klingklong. Ini jari kelingking, manis, manis, jari manisku. Teng tong, ini jari tengah. Tuk tuk tuk, jari telunjuk. Bibu, bibu, ini ibu jari. Semuanya jari tanganku. Oh senangnya, senangnya hatiku. Jari tanganku dapat berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru Tuhan Yesus. Walaupun kami belum bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu secara langsung, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, ibadah kami ini dari awal, pertengahan dan sampai berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik, masih semangat? Kita kembali menyanyi lagi Aku Mau Ikut. Hafal ya, sampai pakai gerakan juga ya sama Kak Glory. Oke, 1, 2, 3. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta,
bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Buat lo Pirsa, cinta Tuhan. Oke, masih semangat adik-adik? Kita kembali menyanyi lagi tanda paku di kaki dan tangan. Ya, semua bisa hafal kan? Oke, 1, 2, 3. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamat yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekarang Kak Glory mau cerita, tapi sebelum cerita kita nyanyi kembali. Kubuka Alkitab, kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita, kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan ceritamu. Kiranya kami boleh nanti mengerti akan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak cerita tentang Paskah ya. Nah, adik-adik, kalau zaman dulu Paskah itu artinya adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Sedangkan sekarang Paskah itu artinya apa? Ya, pasti ada yang tahu ya semua. Paskah artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kakak punya cerita. Nah, adik-adik, setelah kematian Tuhan Yesus selalu dikuburkan. Nah, kubur Tuhan Yesus tidak sama ya seperti kuburan kita pada saat ini. Kubur Tuhan Yesus itu berbentuk gua dan ditutup oleh batu yang besar. Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus sangat sedih ya adik-adik, sama seperti kita juga. Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita sangat sedih. Nah, sama juga seperti murid-murid Tuhan Yesus dan juga perempuan-perempuan yang turut serta bersama Tuhan Yesus, yaitu salah satunya adalah Maria Magdalena dan
yang lainnya. Nah, pagi-pagi benar mereka itu membuat rencana untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus. Nah, mereka sebelumnya membeli dulu rempah-rempah dan minyak wangi karena mereka mau meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar murid Tuhan Yesus itu sudah bangun, mereka menyiapkan rempah-rempahnya, minyak wanginya, kemudian mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka tidak sabar ingin segera meminyaki tubuh Yesus. Nah, adik-adik, di tengah perjalanan teringat mereka kalau kubur Tuhan Yesus itu ditutupi oleh batu yang sangat besar. Dan mereka pikir siapa nanti yang akan menggesernya di antara kita. Pasti kita tidak akan kuat untuk menggesernya. Dan juga batu itu sangat besar dan berat. Nah, adik-adik, mereka masih sedih ya saat itu, tapi mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka. Dan mereka pun sangat terkejut adik-adik pada saat sampai di tempat tersebut. Ternyata apa? Tutup kubur Tuhan Yesus yang berbentuk batu itu sudah terguling dan terbuka, dan penjaga pun tidak ada di depan itu. Dan mereka murid-murid Tuhan Yesus yang Maria Magdalena dan beberapa perempuan lainnya itu sangat takut. Ada apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kubur Tuhan Yesus terbuka? Dan di saat itu mereka juga melihat ada seseorang muda memakai jubah putih dan duduk di sebelah kanan. Dan kira-kira siapa adik-adik? Ya, dia adalah malaikat. Dan malaikat itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu orang Nazaret. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, malaikat tersebut menunjukkan tempat Yesus dibaringkan ya. Ketiga perempuan itu melihat ke tempat Yesus dibaringkan, dan ternyata benar adik-adik, Yesus tidak ada di tempat tersebut. Mereka tambah sedih dan bingung. Dan malaikat itu kemudian berkata juga, ingatlah apa yang sudah dikatakannya, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada orang berdosa, lalu disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Nah, mendengar itu bersukacitalah Maria bersama dengan perempuan yang lainnya tersebut. Lalu malaikat itu pun juga berkata kepada Maria, segera pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan Petrus bahwa dia sudah mendahului engkau ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti apa yang telah dikatakannya kepadamu. Nah, ketiga perempuan tersebut segera langsung berlari menjumpai teman-teman mereka, murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sangat takut, tapi mereka menceritakan kepada murid-murid tersebut, menceritakan pada teman-temannya yang sedang berkumpul apa yang sedang terjadi. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa kakak, dosa kamu, dan dosa kita semua. Dan kematian Yesus adalah suatu karya agung keselamatan yang kita lihat bahwa ini adalah harapan baru dalam hidup kita, adik-adik, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Nah, karena kita yakin dan percaya Yesus adalah juru selamat kita melaksanakan dalam kehidupan kita menyatakan bahwa kita ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan hal-hal yang menjadi cerminan bagi Tuhan Yesus, yaitu selalu berbuat baik kepada semua orang dan memberitakan kabar baik bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Oke adik-adik, kembali kita mau menyanyi bersama-sama. Kita nyanyi ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus
yang baik, adik-adik yang manis. Sekarang kita mau berdoa. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, walaupun kami tidak bisa berkumpul di saat ini Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja Yesus. Berikan kami kesehatan selalu, jauhkan kami dari wabah corona ini, dan lindungilah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik, demikianlah tadi sekolah minggu kita. Dan sampai bertemu lagi bersama Kak Glory minggu depan, ya. Adik-adik di rumah Kakak harap tetap berada di rumah, ya. Dan walaupun saat ini mungkin ada beberapa kita tidak bisa pergi untuk ziarah ke tempat makam keluarga kita, seperti Kak Glory nggak bisa pulang ke Palangkaraya karena Kak Glory tetap di Buntok saja dulu sampai Corona ini cepat berlalu, dan kita berdoa bersama-sama membersihkan hati kita, dan kita juga terus berjuang di dalam dunia ini, bukan karena kita tidak mencintai mereka, ya, kita tidak datang ziarah saat ini, tapi karena kita ingin diri kita aman dari wabah ini, dan nanti kita akan pergi berziarah setelah Corona ini berlalu. Terima kasih adik-adik yang di rumah, tetap sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.